Shalom warga kerajaan sorga, Kingdom Daily Devotion hari ini berjudul Gempa Bumi. Diambil dari Matius 24 ayat 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Nah, banyak orang zaman dahulu mengartikan gempa bumi itu sebagai tanda. Bahkan pesan dari para dewa. Ketika mereka mengalami gempa, tentara Romawi yang mengelilingi salib Yesus segera menjadi sangat ketakutan dan menyadari bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Gempa berikutnya yang sangat hebat terjadi ketika malaikat Tuhan turun dari langit dan menggulingkan batu di kuburnya Yesus. Itu semua bisa dibaca di Matius 27 ayat 54 dan Matius 28 ayat yang kedua. Ini hanyalah awal dari gempa bumi spiritual di tahun-tahun mendatang. Saat Roh Kudus dicurahkan, para pengikut Yesus merevolusi dunia dengan Injil. Kitab Wahyu menjelaskan bagaimana gempa bumi juga merupakan pusat penggenapan nubuatan dan bagian penting dari penghakiman daripada Allah sendiri. Bagaimana gempa bumi akan menggoncang manusia dan mendapatkan perhatian mereka. Itu bisa dibaca di Wahyu 11 ayat 13. Sungguh ironis bahwa manusia sering sibuk dan lupa berdoa. Tetapi ketika tanah di mana manusia berpijak itu tergoncang, maka langsung doa dinaikkan. Sebuah goncangan beberapa detik saja bisa mengubah kehidupan manusia. Gedung bisa hancur, kematian, bahkan sebuah perubahan drastis dan seketika bisa terjadi. Itu semua disebabkan oleh goncangan yang hanya beberapa detik saja, yang kita kenal yang namanya gempa bumi. Sebuah goncangan dapat mengubah agenda manusia dalam sekejap. Dalam sebuah gempa bumi, semua orang yang sedang melakukan rutinitas kerjanya bisa berhamburan keluar dari tempat pekerjaannya dan berhenti melakukan rutinitasnya. Tuhan sering mengubah rutinitas kita dan bahkan menggagalkan rencana kita untuk memberikan rencananya yang lebih baik dan mulia bagi kita. Seringkali kita mencoba untuk membangun rencana kita sendiri dan tidak pernah memasukkan rencana Tuhan untuk kehidupan kita. Jangan terkejut jika rutinitas atau rencana kita terganggu dan gagal. Tuhan mau menarik perhatian kita dan membuat kita belajar untuk mengandalkan Dia. Jangan kecewa dan khawatir selama Anda percaya kepada semua janjinya, maka kita semuanya akan diberikan yang lebih baik dan kita akan lakukan sesuatu yang lebih dahsyat karena semuanya sudah direncanakan sama Dia. Sama seperti sebuah gempa bumi yang datang secara mendadak. Prioritas utama kita mendadak berubah. Prioritas utama adalah menyelamatkan diri dengan keluar dari gedung atau rumah di mana kita berada dan meninggalkan semua yang tadinya menjadi prioritas utama kita. Dalam sebuah perubahan, bukan sekedar Tuhan sudah menyiapkan sebuah perkara yang lebih indah, tapi Tuhan juga mau kita belajar prioritas. Mungkin tadinya bukan Tuhan prioritas kita, tetapi sekarang waktunya kita belajar menempatkan Dia terutama di dalam hidup ini. Tuhan selalu baik, rancangannya selalu membawa kebaikan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari yang baru. Kami percaya bahwa kalau kami belajar dari sebuah insiden gempa bumi, di mana sesuatu itu ketika tergoncang, semua orang akhirnya berusaha menyelamatkan dirinya. Tadinya yang mereka pikir itu fokus mereka dan itu prioritas, tidak lagi menjadi prioritas. Terkadang apa yang kami sedang lakukan tergoncang. Dan Tuhan biarkan itu tergoncang, supaya kami sadar bahwa ternyata prioritas yang lebih penting adalah fokus kepada Tuhan yang mungkin hilang selama ini. Kami kembali kepada saat teduh kami yang mungkin hilang selama ini. Kami kembali kepada Tuhan sendiri, doa kami yang seringkali hilang selama ini. Itu sebabnya hari ini kembali Tuhan, apapun perubahan yang terjadi, dan perubahan itu terjadi secara tiba-tiba, kami mau belajar untuk senantiasa mengucap syukur, karena perhatian kami selalu tertuju kepada Tuhan. Kami mau belajar untuk terus bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Apapun perubahan yang terjadi, kami tahu bahwa Tuhan pasti membawa kebaikan bagi kami. Mengucap syukur buat pelajaran-pelajaran firman Tuhan yang kami dengar, yang kami baca setiap hari, karena kami tahu Tuhan firman itu senantiasa terus menopang hidup kami, dan betapa pentingnya firman itu untuk kami konsumsi setiap hari, untuk membuat roh dan jiwa kami selalu sehat. Kami akan mulai hari yang baru kembali, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu, jangan lupa menghadiri GIFES, ya, festival gospel terbesar di Asia Tenggara yang akan diadakan di ICE BSD tanggal 16, 17, dan 18 Januari 2026. Tiket bisa didapatkan di aplikasi BBO dan yang lainnya. Jangan lupa ikuti aja IG-nya daripada GIFES.
dan informasi lengkap ada di situ. Dan banyak sekali nanti artis-artis rohani dari dalam dan luar negeri, kita pasti akan diberkati bersama-sama berkumpul di sana. Dan sampai hari esok, God bless you.